Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sekarang cek. Jadi kita itu sekarang memahami perbuatannya Rasulullah. Nah, bab yang sebelumnya itu kan memahami lafaz. Jadi kalau ada Al-Quran atau hadis yang mana itu adalah perkataan Rasulullah, lafaznya bagaimana difahami. Nah, kalau yang bagian yang ini adalah memahami perbuatannya Rasulullah. Apabila dinukil kepada kita perbuatan Rasulullah itu demikian dan demikian, bagaimana cara memahaminya. Nah, wa illam yakun, ya memahami dulu. Jadi memahami mantuk dulu. Setelah memahami mantuk, kan nanti di dalam mantuknya itu misalkan misalkan dia perkataan Rasulullah nih, dia itu kemungkinannya cuma cuma dua kemungkinannya itu, khobar atau insya. Kemungkinannya dua kan, khobar atau insya. Nah, apakah hukum itu bisa diambil dari khobar atau tidak? Ya, ini kan nanti dikabarkan tuh apakah hukum itu bisa diambil dari khobar atau tidak. Kemudian dari insya itu adalah perintah langsung dari Rasulullah. Nah, jika perintah langsung dari Rasulullah, apakah dia itu amar atau nahi? Amar bagaimana cara memahaminya, nahi bagaimana cara memahaminya. Nah, nanti ada manhi anhu, ada makmur. Nah, makmurnya ini apakah dia itu umum atau khusus? Manhinya ini, manhi anhunya, iya. Kita mah nggak bakal hadir tuh. Saya aja udah lama ngaji usul fikih, kalau ngaji hadis itu nggak hadir. Jadi baru hadirnya itu kalau udah baca syarah. Oh iya ya. Tuh, jadi karena itu jadi usul fikih itu sama kayak kita harus baca kitab. Baca kitab itu kan hadir tuh langsung, ini fa'il, ini maf'ul, ini mubtada, ini khobar, ini tamyiz, ini badal, kan hadir tuh semua tuh. Nah, kan selain itu hadir, kan harus hadir juga tuh, ini amr, ini nahi, kan begitu. Ya, amr kepada perintah. Nah, ini perintahnya nanti apakah dia itu dinasah atau tidak, harus hadir semua tuh. Makanya para ulama tatkala beliau itu membahas satu nas, itu hadir minimalnya 43 cabang ilmu di dalam pikiran mereka itu. Ya, kalau kita mah kan hadir nahu sorof kayak geus untung gitu tah. Nah, beliau itu hadirnya banyak, istiqoknya segala macam, wadoknya hadir semua. Nah, jauh. Makanya kita mah istifadah ngaji itu buat apa? Supaya tahu posisi kita di hadapan para ulama itu bagaimana. Nah, biar tahu makom. Jadi tungtung mah ngaji hikam ke apal makom. Ya kan, ngaji usul juga ya biar tahu makom begitu. Jauh kita mah. Kemudian la yakhlu imma ayyakuna ala wajhil qurbah wa udah tadi ya. Fa in kana ala wajhin ghairi wajhil qurbah, berarti tadi kan ala wajhil qurbah sudah selesai. Ala wajhil qurbah itu dia tidak bisa dimaknai khusus bagi Rasulullah apabila tidak ada dalil. Apabila ada dalil maka dimaknai khusus. Kemudian dia itu dimaknai apa? Bisa dimaknai wajib bagi sebagian ulama, bisa dimaknai sunnah bagi sebagian ulama, ada yang mengatakan tawakuf, menunggu murajjih. Nah, sekarang terus yang mana ini? Ya nggak dijelasin di sini mana yang tahqiq begitu. Ya. Cuman kalau seingat saya kalau Habib Ali itu bilangnya tawakuf dalam pengertian ghayatul amri, kalau tidak ada murajjih itu kepada mubah. Ya, maksudnya tawakuf itu. Fa in kana ala wajhin ghairi wajhil qurbati wa ta'ati, maka apabila bukan mubah, kalau kurbah itu ya kepada sunnah atau mungkin tawakuf. Apabila perbuatan Rasul ini bukan atas kurbah dan ta'ah, fayuhmalu alal ibahati, maka dia itu diihtimalkan kepada mubah.
fi haqqihi wa haqqina, baik pada diri Rasul dan pada diri kita. Berarti itu mubah bagi Rasul jika bukan ala wajhil qurbah. Misalkan Rasulullah makan, kan ada makanan-makanan kesenangan Rasulullah itu. Di antaranya misalkan makan paha kambing misalkan. Nah, makan paha kambing bagi Rasul itu hukumnya apa? Mubah. Bagi kita juga hukumnya apa? Mubah juga. Makanya yang mubah-mubah ini nanti akan berubah sesuai dengan niat kalau kata Syekh Nawawi itu. Kalau kata kalau kata siapa? Syekh Said Qodah, bukan karena niat tapi karena perbuatan selanjutnya. Wa iqraru sahibi syariati alal qaul, dan ikrarnya sahibi syariah itu sudah selesai tadi ya. Apa? Perbuatan. Jadi apabila dia alal qurbah ada 3 kemungkinannya. Kalau dia ala ghairil qurbah, alal ibahah. Satu saja. Mubah. Baik pada diri kita atau pada diri Rasul. Sekarang ikrarnya Rasul bagaimana kita memahaminya? Wa iqraru sahibi syariati alal qaul min ahadin. Dan ikrar. Apa ikrar itu? Pengakuan, menetapkan atau ketetapan. Sahibu syariah yaitu Nabi Muhammad SAW alal qauli atas satu perkataan min ahadin dari seseorang siapapun itu. Huwa qaulu sahibi syariati, maka dia itu adalah perkataan sahibu syariah. Jadi jika ada sahabat berkata di depan Rasulullah tentang suatu perkara dan Rasulullah mendiamkannya, maka itu sama dengan perkataan Rasulullah. Misalkan sahabat ini bilang, kamu atuh kalau mau masuk masjid teh sholat dulu. Dan Rasulullah ada di situ dan Rasulullah diam. Berarti Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat dulu, begitu. Ya. Lebih dari mengiyakan, itu sama dengan perkataan Rasul. Ya. Jadi seolah-olah itu adalah perkataan Rasul. Jadi mengiyakannya Rasul itu perkataannya Rasul begitu. Jadi nanti misalkan di dalam kalimat yang diucapkan ini ada perintah, berarti perintah Rasul. Di dalam ucapan yang diucapkan di hadapan Rasul ini ada larangan, berarti larangan Rasul begitu. Aika qaulihi, yaitu seperti perkataannya Rasulullah. Wa iqraruhu alal fi'li min ahadin, dan iqrarnya sahibu syariah alal fi'li atas suatu perbuatan min ahadin dari satu orang siapapun itu kafi'lihi, maka itu pun seperti perbuatan Rasulullah. Jadi perbuatannya seperti perbuatan yang dilakukan di hadapan Rasul seperti perbuatan Rasul, perkataan yang diucapkan di hadapan Rasul sama dengan perkataan Rasulullah apabila Rasulullah diam. Kenapa demikian? Li'annahu ma'sumun, karena beliau itu sahibu syariah ma'sumun, dijaga min ayyukirro ahadan, dari mengikrar kepada seorang siapapun itu ala munkarin atas perbuatan yang mungkar. Kalau perbuatan itu atau perkataan itu mungkar, Rasulullah tidak akan diam. Mithalu dzalika, contohnya iqraruhu Abu Bakrin, ikrarnya Rasul kepada Abu Bakar ala qaulihi atas perkataannya Abu Bakar bi'i'ta'i salbil qatili li qatilihi, terhadap memberikannya rampasan orang yang dibunuh bagi yang membunuhnya. Jadi mungkin ada sahabat nih berantem, kamu ini masukkan ke ghanimah barang. Oh ini saya yang membunuhnya. Ini kalau nggak salah masalah pedang udah dibahas sama kita itu ya. Jadi ada pedang itu diambil. Jadi udah ngebunuh, pedangnya diambil, pedangnya bagus. Ya. Nah pas pembagian ghanimah itu pedangnya nggak dimasukin ke bagian ghanimah. Ya ada yang bilang ini masukin ke ghanimah, saya yang bunuh kok. Rasulullah itu diam aja, Abu Bakar itu langsung ngomong begitu. Udah kasihin aja sama yang ngebunuhnya kalau rampasan dari yang membunuh. Begitu. Kalau diambil sama yang ngebunuhnya ya biarin pada posisi yang pembunuhnya. Rasulullah diam. Berarti itu jadi hukum. Ya kan ghanimah itu nanti seperti ini biasanya selesai perang itu kan ada apa ya, orang zaman dahulu itu kalau perang itu perbekalannya banyak.
Karena kadang-kadang berjalan menuju medan perangnya pun 1 minggu. Berangkat pergi kan. Belum ada cheerleader kan di situ. Ya. Ya, berarti kan ada tenda kan. Terus bawa apa makanan, bawa alat-alat, kemudian apa itu hewan-hewan. Itu kan dibawa tuh kalau perang teh. Nah pas perang kalah pan kucar kacir kan. Ya boro-boro bawa beres-beres lah. Kayak lajar beres lah tenda. Ya boro-boro beres dulu atuh. Kabur ya udah apa pulang. Tinggalkan. Nah ditinggalkan itu jadi apa? Jadi ghanimah itu nanti dibagi. Kalau misalkan membunuh itu bunuh pan. Wah bajunya bagus ya. Merek Nike. Ambil sama kita itu. Ya. Oh, pedangnya bagus. Hah? Itu menjadi hak yang membunuh. Nah jadi kita tahu dari mana itu jadi hak yang membunuh. Karena Sidna Abu Bakar mengatakan demikian. Di hadapan Rasulullah. Dan Rasulullah diam. Berarti itu adalah perintah Rasulullah gitu. Untuk memberikan rampasan qatil yang dibunuh kepada yang membunuh. Wa iqraruhu, dan contohnya juga ikrarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Khalid ibn Walid kepada Khalid bin Walid. Aklad dob, terhadap memakan apa? Memakan kadal, kadal gurun, bayawuk. Ayah bayawuk, tur abah, pokoknya mah ayah, tur abah ayah, senior. Namun kalau bayawak itu dia mukhtalaf, karena dia hidup di dua, karena dia bisa hidup di air. Kalau bahaya gitu ayah cek abah di orang kayak bayawuk kayak itu, ya. Tuh ya, bayawak tangkal. Aduh, aklat dob, memakan apa? Dob, muttafaqun alaihima, yang mana itu ittifaq atas keduanya. Nah, kalanya iya wa ta'ala. Hadza isyaratun ila ma rawahu Abdullah bin Abbas an Khalid ibn Walid annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baita Maimunah. Bahwa siapa ini? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Bahwa Khalid bin Walid itu masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada rumahnya Maimunah. Khalatuhu ummul mukminin. Itu adalah bibinya siapa? Bibinya Khalid. Apa bibinya Ibnu Abbas ya? Fa utiya bidobbi mahnudin. Bidobbin mahnudin. Fa huwa ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Fa qala ba'dun niswati akhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yuridu ayyakula. Fa qala huwa dobbun ya Rasulullah fa rafa'a yadah. Jadi Rasulullah itu masuk ke rumahnya istri beliau tuh ya, Maimunah itu kan istrinya beliau ya, istri Rasulullah itu. Pas masuk ke situ ada daging, dagingnya udah bagus. Jadi udah bukan apa, bukan bayawuk bukan bayawuk pakakak. Ya. Udah dipasak, udah dipotong gitu, udah dibakar mungkin ya, udah kelihatan enak lah begitu. Dihidangkanlah di situ. Rasulullah kan ngelihat, pengen. Ya. Tangannya udah begitu Rasulullah itu. Istri Rasulullah sebegini. Kasih tahu dulu Rasul itu bayawuk. Itu bayawuk. Bilang dulu. Ya Rasulullah, terus kamu tahu nggak itu daging apa? Apa cina? Bayawuk. Nggak jadi ya. Tahu. Ya. Jadi orang-orang itu tahu. Ya orang apa? Jadi di situ nanti ada yang namanya apa ya? Ada yang namanya Tobi'ah as-salimah. Tobi'ah as-salimah itu tabiatnya orang-orang yang salim. Jadi orang-orang tuh udah pada tahu Rasulullah kayak gitu gak bakalan senang. Kalau tahu itu kayak gitu gak bakalan senang. Makanya kasih tahu dulu kan ribut dulu. Makanya saya itu punya keyakinan kalau Rasulullah itu ditawarin rokok itu gak bakalan merokok. Yang orang yang jiwanya salimah itu ngerokok gak bakalan, jengkol gak bakalan seneng. Gitu. Ya. Enggak, ini mah belum ngobrolin hukum. Belum ngobrolin hukum. Ini mah dalam masalah apa? Dalam masalah sesuatu itu pada dirinya ada yang memang tidak pantas untuk disukai. Ya. Pada dirinya loh, pada dirinya itu dia tidak pantas untuk.
Nolak tarasi dan moal resep Rasulullah mah tuh. Nah, kita maksudnya bagaimana ya? Kita kan ada yang tobiatus salimah. Ya. Tobiatus salimah itu kita itu bisa tahu kalau orang seperti beliau ini yang tidak akan suka apa. Makanya itu bersih-bersih, yang wangi-wangi, yang bersih-bersih mau. Ya, ditawarin rokok tuh ditolak. Cuman dia sampai mengharamkan enggak gitu. Kayak Top ini. Ya, enggak sampai ini enggak suka. Ya gimana dah kita masuk suka jengkol misalkan. Rasulullah itu enggak bakalan mau, cuman mengharamkan enggak bakalan. Ya, belum tentu juga membolehkan, bisa jadi memakruhkan begitu. Bisa jadi apa? Memakruhkan. Kalau makruh itu kan ada larangannya. Cuman ya Rasulullah tidak akan sampai mengharamkan begitu. Karena ada orang-orang yang tobiahnya tidak salimah. ya ayat. Karena segala habak, ada orang itu yang senangnya tuh sama yang kotor-kotor kayak gitu. Ya, kayak kita seneng rokok. Iya kan? Tarasi resep, jengkol. Pan ngeunahna teh nya geus dahar jengkol depan ngarokok. Ya, dah kumaha tuh. Udah kayak gitu. Jadi ada orang itu memang tabiatnya itu senangnya sama perkara-perkara yang seperti itu. Dan selama tidak turun syariat untuk mengharamkannya, maka Rasulullah tidak akan mengharamkan. Bawang, Rasulullah itu gak suka makan bawang itu. Tapi gak diharamkan. Ya, gitu. Jadi jangan kayak si Salafi lagi. Si itu mah apa ya? Kemarin saya lihat itu videonya. Di antara yang susah hilang dari, kan nyebutnya sama kita teh apa, kuburiyun. Nyebut sama NU teh kan ya, kuburiyun, ahli bid'ah lah, pokoknya udah jelek-jelek lah sama kita teh. Ngomongnya teh. Itu gak bisa dihilangkan apa? Merokok. Jadi merokok tuh udah kayak haram aja. Buat mereka itu. Padahal ya gak haram itu, gimana? Udah tahu itu berbahaya. Gini ya, kalau misalkan berbahaya itu jadi ilat buat pengharaman, naik motor itu lebih berbahaya lagi. Gula itu udah jadi haram. Gula itu udah lebih bahaya daripada merokok. Gitu. Makan karbohidrat kebanyakan. Itu lebih apa? Lebih berbahaya lagi. Gak bisa kayak gitu. Ya. Nah, jadi waktu Rasulullah itu mau makan, disuruh kasih tahu dulu itu dob. Ya. Faqalu huwa dobun ya Rasulullah. Ya, itu dob Rasulullah. Itu dob. Rasulullah udah gini. Farofa ayadah, maka beliau itu mengangkatkan lagi tangannya. Qala Khalid faqultu ahwa haramun ya Rasulullah. Khalid berkata, apakah itu haram ya Rasulullah? Faqala la walakin lam yakun bi ardi qaumi. Tidak, cuman dob itu bukan makanan dari kaum saya tuh, enggak biasa kita makan dob itu. Ya. Enggak enak. Orang Pamengpeuk dahar bayawak biasa. Itu ada teman ya orang Pamengpeuk waktu di Darul Arqam itu, kalau udah pulang dari Pamengpeuk itu suka bawa bayawak tuh. Nah, daging bawa bayawak, pada makan bayawak. Saya pada gimana ya, nggak suka. Gitu ya bukan berarti haram, tapi memang nggak biasa begitu. Makanan top. Kalau orang-orang di Thailand itu makanya buaya kan ya, buaya dimakan. Kemarin saya lihat ada yang makan itu memang haram, Bapak. Ya haram itu menurut Syafi'iyah gitu ya. Ular kobra di bawah gede-gede. Diambil terus dipotong kan ya. Kan mending di sate heula mah nya ditek-tekan gitu asal ada nyeni. Ieu mah dibuleutkeun. Dibuletin terus disimpan di pemanggangan itu dipanggang. Udah simpan di situ ya. Itu teh bulat gitu tah, dimakan. Ditanya kalau di sate dulu makan agak mending, kalau kita nggak tahu itu daging ular ya dimakan juga sama kita itu. Ya, ini mah dibuletin disimpan, kan sepel aja gitu ngelihatnya. Itu memang menurut Syafi'iyah haram. Kalau kulihalin Rasulullah begitu, fa'ajiduni a'afah. Maka aku melihat diriku, kata Rasulullah itu agak tidak menyukainya lah begitu, menjauhinya. Nah, itu mah nggak haram itu mah. Ya kita bilangnya tobi'ah salimah, makanya taklilnya Rasulullah begitu. Ya enggak, bukan haram, cuman di kaum saya tidak. Makanya coba ya misalkan kayak di Sunda nih, sejak kapan merokok itu jadi masalah? Sejak pemerintah ikut campur, dan dulu mah nggak pernah masalah. Dia angkot loh ngerokok,
biasa. Ya, memang ada komplit Allah liur cenah anu ngarokok, tapi apa sampai apa sampai marah-marah terus apalagi belum ada postingnya. Sampai marah-marah terus sampai berlebihan begitu. Kan enggak, dielep rokok. Dulu tuh biasa, enggak ada masalah. Di pengajian ngalah rokok ibu-ibu biasa aja. Sekarang masjid ngerokok. Di mobil ngerokok itu angkot. Protes sekarang. Soalnya itu mah udah budaya kita. Udah budaya kita. Ya dibawa Rasulullah mah gak bakalan senang begitu. Rasulullah mah gak bakalan senang. Ola Khalid fajtarortuhu fa'akaltuhu wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzuru. Maka aku menariknya dan aku memakannya. Mumpung Rasul tersebut. Mumpung Rasul gak suka nih ya. Udah saya ambil aja. Begitu. Ambil makan. Rasulullah itu ngelihat aja. Nukieu di dahar. Ya kayak gini kok dimakan. Ya kan kita kalau gak senang sesuatu terus ngelihat orang makannya itu kan. Kita tuh kan ya rijipan. Geuleuh gitu. Yang kayak gitu kok dimakan. Orang yang makannya seneng aja. Ada yang ini makan ulat sagu. Iya kan? Makan ulat sagu hidup-hidup makan. Cerot. Itu buat yang makan, enak. Apakah haram? Itu bukan dari kaum saya. Itu bukan dari kaum saya itu. Ya. Ada yang gak suka makan belut. Ada yang gak suka makan lele. Ada makan lele gak suka. Ya. Lele itu udah sama kepalanya disimpan di situ. Lele nak wah. Kayak seueur. Ku urang teh di filet nya, geus di filet jadikeun nugget, dihidangkeun, didahar. Apal teh lele. Aku sama ongkek. Ada bener ya gak suka lele ada. Gak suka. Kalau orang Amerika itu gak bisa makan ikan ada kepalanya gak bisa. Jadi ikan itu harus di filet. Kalau digoreng itu dikasih sama kepalanya. Takut mereka itu gak mau. Yang mau dimakan. Makan apa? Gak suka mereka itu. Ya. Kita makan ngalimet doang ya. Habis apanya? Dagingnya dibuka sirahnya. Dibuka kau udah. Dibongkar. Pujit goreng. Dahar dog-dogna goreng. Orang Amerika bang. Mereka itu udah diproses di awal tuh jadi makanan kucing tuh. Diproses jadi makanan kucing. Ya. Nah, makanya yang suka jeroan ikan pasti suka makanan kucing. Wah, enak. Aduh. Nah, qala Al-Qastolani wa huwa yadullu ala hillihi. Al-Qastolani berkata, maka itu menunjukkan kepada kehalalannya. Malah itu mah ada apa? Ada perkataan Rasulnya, kuluhu fa innahu halalun, makanlah oleh kalian, itu halal. Gitu. Ya kayaknya Rasulullah itu kalau ngelihat yang merokok juga gitu. Ya. Udah kalau mau ngerokok ya, cuman kamu yang keluar apa saya yang keluar? Kayaknya begitu aja. Itu kamu yang keluar apa saya yang keluar? Ya. Ini ngerokok aja. Gak bisa rokok itu diharamkan, itu gak bisa. Wa ma fa'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi wa alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fa'ila fi majlisihi. Dan perkara-perkara yang dikerjakan pada waktunya Rasul fi ghairi majlisihi, pada selain majelisnya Rasul, wa alima bihi wa lam yunkirhu, dan Rasulullah itu tahu dan tidak mengingkarinya, fahukmuhu hukmu mafu'ila fi majlisihi, maka hukumnya itu hukum yang dikerjakan di majelisnya. Kalau tadi kan berarti dikerjakan di majelisnya Rasul yang makan tadi. Kalau ini mah gak pernah dilaksanakan di majelisnya Rasulullah, tapi Rasulullah tahu kebiasaan orang-orang waktu itu dan Rasulullah mendiamkannya. Maka itu seperti dilakukan di hadapan Rasulullah begitu. Dalam pengertian apanya hukumnya? Berarti sama. Ka ilmihi bihalafi Abi Bakrin, seperti pengetahuannya Rasulullah terhadap sumpahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Apa? Annahu la ya'kulu ta'ama, bahwa Abu Bakar ini tidak akan makan makanan fi waqti ghaizihi, pada waktu marahnya. Bersumpah, saya tidak akan makan kalau saya lagi marah. Sieun kaselek. Ayo bersumpah, saya kalau lagi marah tidak akan makan. Summa akala, kemudian Abu Bakar itu makan. Lima ro'al akla khairan lahu, karena beliau itu melihat makan itu lebih baik daripada lebih baik baginya. Jadi kalau ngambek makan aja udah. Ini bisa mengurangi stres. Kama yukhadhu min hadithi muslimin fil atimati, sebagaimana diambil dari hadisnya Muslim fil atimah, di dalam makanan. Saya kemarin juga lihat ada orang bacain kitab tentang mencium kemaluan istri itu. Ya. Apakah boleh kulbah kublah seperti itu. Kublah ya. Kublah farji zaujati ahadin. Bolehkah mencium farji seorang istri atau tidak? Itu boleh tuh. Dari mana membolehkannya? Ya mungkin Rasulullah itu tahu. Gak pernah dibahas gitu loh. Itu kan perbuatan orang-orang zaman dahulu udah kayak gitu. Jangan kan gak dibahas gitu. Masa perkara kayak gitu dibahas? Masa perkara kayak gitu dibahas? Rasulullah bahas kayak gitu. Ya masa sih? Ya kan, itu kan yang menulis kitabnya ulama. Kalau nggak salah itu aku dulu aja apa ya? Kalau nggak salah, lupa saya lah pokoknya nama kitabnya. Cuman itu dibacain tuh, mencium kulba farji zaujati itu hukumnya boleh. Ya. Cuman zaujati, ya kan zaujatu ghairi. Jadi zaujate ya. Jangan zaujate ghairi. Nah itu dari mana ngambil apanya? Ngambil guys bisa seri ya itu Pak. Karek-karek nyobaan Pak Budi mati Pareto. Nah ini kan udah gak bisa. Masa ya dalilnya mana? Qala Rasulullah. Masa gak mungkin itu. Gak mungkin. Ya itu. Jadi gak mungkin lah Rasulullah membahas perkara seperti itu. Cuman jika memang ini adalah kebiasaan orang-orang zaman dahulu. Dan itu dilaksanakan zaman dahulu pada masanya Rasul. Dan Rasulullah itu diam atas perbuatan itu. Maka perbuatan itu boleh. Begitu. Ya maksudnya hukumnya seperti itu. Ada nanti di dalam jima itu seperti buka baju semua tanpa berselimut, itu kan ada larangannya itu mah. Ada ya. Pakai baju nih buka semua, nggak pakai selimut. Nah, itu setan kan seneng lihat. Ayo. Ayo itu kan ada larangannya. Ya gimana ya? Itu kan kebiasaan orang zaman dahulu. Rasulullah melarang begitu. Kalau nggak salah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Rek naon ditaraskeun. Ya. Tanya. Udahlah. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.